Buku adalah jendela dunia. Dengan membaca buku, jendela dunia akan lebih terbuka lebar. Orang yang senang belajar dari pengalaman orang lain selalu ingin membaca buku lebih banyak lagi dalam sehari. Bagaimana? Tentu sangat menarik untuk disimak. Inilah paragraf sang penyihir. Hai sobat-sobat semuanya, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya Sri Sumahardani di segmen ke-31 dari program terbaik saya, yaitu Paragraf Sang Penyihir. Wow, apa kabarnya? Masih berada di Tabanan ya. Tepatnya di, masih ingat saya di mana? Di Bendungan Telaga Tunjung, Desa Timpak, Tabanan. Tepatnya di restoran The Bendungan View. Wow, luar biasa. Seolah-olah saya ini diam di sini terus ya, seakan-akan tidak mau beranjak dari tempat ini. Luar biasa memang, dan harus dan wajib untuk dikunjungi jika Anda menginginkan suasana yang berbeda untuk liburan bersama keluarga. Tidak jauh-jauh kok, hanya di Tabanan ya, dekat sekali. Tabanan ini adalah salah satu kabupaten yang ada di Bali dan tentunya sangat mudah untuk mencapai dari tempat ini, Bendungan Telaga Tunjung ya. Nah, hari ini saya akan kembali membacakan buku yang luar biasa yang sudah saya bacakan di segmen sebelumnya, yaitu buku Kami Siap Tempur dari seorang penulis berdua, yaitu Firman Christian dan Alvan Robani. Ya, dan tentu editornya, editornya kalau sahabat-sahabat di sini senang atau memfollow Instagram dari Aksoro ID, maka pasti ada live eksklusif yang diwawancarai oleh seorang Bondan Satria ya. Jadi Mas Bondan inilah editornya, keren banget bukunya. Saya sudah membacanya dan buku inilah yang akan saya seringkan pada paragraf Sang Penyihir di beberapa segmen. Segmen sebelumnya sudah saya bacakan dan hari ini saya membacakan lanjutannya ya. Tentu hal ini sangat bermanfaat karena di sini adalah bagaimana panduan santai tim customer service ya dan tim dealmaker untuk scale up. Ya, jadi luar biasa. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sebelum sahabat-sahabat di sini mendengarkan apa yang saya bacakan, silahkan di-subscribe dulu channel YouTube saya, Sri Sumahardani, dan tentunya dengan men-subscribe channel YouTube saya, maka saya akan lebih semangat lagi untuk memberikan karya-karya terbaik untuk sahabat-sahabat semuanya. Bagaimana? Sudah siap untuk mendengarkan apa yang akan saya bacakan? Ya, jadi kalau Anda punya usaha, terutama para UMKM ya, kalau ingin meningkatkan penjualan harus mempunyai seorang tim customer service yang hebat, customer service yang dapat menyihir orang lain ya. Kalau Sri Sumahardani itu biasanya berbicara tentang menyihir ya, menyihir para customernya sehingga para customer itu menjadi customer yang loyal terhadap perusahaan atau produk yang kita jual ya. Nah, untuk segmen kali ini saya akan lanjutkan yang saya bacakan, yaitu sudah saya siapkan ya, di halaman yang benar-benar penting sekali untuk kita ketahui ya. Jadi di halaman 43. Bagaimana? Sudah siap semuanya? CS Penyelamat Budget Mahal. Wow, luar biasa ya. Saya akan mulai ya. Saat budget iklan makin mahal, customer service menunjukkan kesaktiannya. Wow, servisnya membuat customer kembali berbelanja tanpa harus mengiklan. Mungkin iklan cukup sekali, tapi CS bisa membuat customer beli berkali-kali. Di Sorabel dan UKM-UKM yang menerapkan teknik-teknik yang saya sajikan di buku ini, mereka merasakan gurihnya punya CS pramugari yang bikin customer klepek-klepek dan loyal sama kita. CS lah yang membuat customer untuk beli lebih cepat, lebih banyak, dan lebih sering. Yang tadinya transfer nanti jadi transfer sekarang. Yang tadinya cuma beli sekali jadi beli 3. Yang tadinya beli setahun sekali jadi 5 kali. Dari sini saja kita sudah mulai kebayang betapa customer service sangat penting untuk mempercepat tercapainya target sales kita. Ya, saya lanjutkan di halaman berikutnya. Bahkan CS makin urgent di saat krisis. Ini nih ceritanya ya. Buku ini ditulis saat pandemi corona menggembosi roda ekonomi dunia
dan terbukti pentingnya peran CS di masa-masa seperti ini. Saat customer kami panik, CS kami hadir menenangkan dengan menyapa dan memberikan tips-tips menghadapi wabah. Sebagai CS juga mengirimi customer hand sanitizer, madu, bahkan masker untuk menunjukkan kepedulian kami. Kami selalu ada. Bahkan saat customer tidak order ke kami selalu ada. Bahkan saat-saat customer ditinggal kekasih, pernah ada yang order malah jadi curhat sama CS Care. Efeknya apa? Saat perlahan daya beli customer mulai membaik, mereka langsung belanja ke kami. Rahasianya apa sih? Sesuai namanya, kami peduli. Karena tulus bukan fulus. Nanti di bab 7 saya akan tunjukkan tools dan teknik membuat customer jatuh cinta dan setia dengan kita tanpa budget mahal. Gimana sih kasih perhatian yang tembus ke hati tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam? Seru nih. Gimana? Udah mulai sadar ya kalau CS itu penting banget buat perusahaan. Siapa sih yang bertanggung jawab menjaga reputasi bisnis Anda? Ya, customer service. Siapa sih yang bisa mengubah komplain jadi orderan? Ya, customer service. Siapa sih yang bikin customer rela belanja lagi, belanja lebih banyak dan belanja lebih sering? Ya, customer service. Siapa sih yang paling kenal customer Anda? Ya, customer service. Siapa sih yang bisa kasih masukan ke tim produksi, marketing, operasional, dan IT sesuai sudut pandang customer? Ya, customer service. Saat Anda jualan produk yang sama, kualitas sama, harga sama, cara iklan sama, ongkir sama, brand sama, apa elemen pembeda Anda dengan kompetitor? Ya, pengalaman belanja di toko Anda. Pengalamannya ditebalkan ya. Oke. Siapa yang memberi pengalaman pertama itu pada customer? Ya, customer service. Customer service adalah mata, telinga, mulut perusahaan. Sudah banyak terjadi perusahaan raksasa yang hancur karena matanya tak lagi melihat perubahan selera customer. Karena telinganya tak lagi mendengar keluhan customer. Karena mulutnya tak lagi mengucapkan maaf dan terima kasih. Jangan jadi perusahaan yang seperti itu. Wah, keren ya. Saya loncat ke halaman 46. Ini penting sekali untuk sahabat-sahabat ketahui ya. Sekarang Anda makin paham kenapa sih business owner perlu memperhatikan tim customer service yang strong. Sekali lagi ya, kenapa business owner perlu memperhatikan tim customer service yang strong. Jadi kalau sahabat-sahabat di sini adalah seorang business owner, nih pentingnya untuk memperhatikan para customer service yang strong ya. 1. CS menaikkan sales. 2. CS cara mudah menekan budget promosi. 3. CS adalah ujung tombak. Sumber data customer. Data is the new oil. 4. CS first impression experience. Barang sama, harga sama, iklan sama, bedanya di experience customer service. Keren. 5. CS bisa menambal kelemahan di operation. Di operasional maksudnya ya. Kalau ada komplain dan lain-lain, customer tetap betah dan bisa memaklumi. 6. CS bisa bikin customer beli lebih banyak. 7. CS bisa bikin customer beli lebih sering. 8. CS bisa bikin customer beli lebih banyak lagi. Dan 9. CS bisa mempengaruhi semua divisi. Nah, ke-9 ini perlu untuk para business owner memperhatikannya ya. Memperhatikan para CS yang strong maksudnya ya. Ya, jadi ini ada kata-kata bagus sekali dalam box ini, saya bacakan ya. If you make customer unhappy in the physical world, they might each tell 6 friends ya. If you make customers unhappy on the internal, they can each tell 6,000 friends ya. Ini yang bilang ini adalah Jeff Bezos, founder and CEO Amazon.com. Waduh, saya sangat setuju dengan apa yang ditulis oleh kedua anak muda ini ya, Firman Christian dan Alvan Robani.
Menjadi seorang yang expert di customer service, tentunya customer service inilah yang menjadi ujung tombak bagaimana kita dapat membuat para customer kita loyal terhadap perusahaan kita. Membuat para customer kita selalu merindukan untuk hadir kembali, untuk membeli kembali apa yang kita jual. Makanya menjadi seorang customer service harus bangga ya, karena kitalah sebenarnya seorang customer service. Tentunya menjadi gambaran yang jelas untuk sebuah perusahaan, untuk mengungkapkan perusahaan tersebut seperti apa adalah sebagai kewajiban dari seorang customer service. Nah, kalau dalam ilmu customer service ada juga yang namanya seluruh karyawan itu adalah seorang customer service. Betul sekali ya. Jadi ketika semua di sini merasakan menjadi seorang customer service, maka lebih mudah lagi sebuah perusahaan itu menjaga customernya menjadi seorang customer yang loyal terhadap produk ataupun perusahaannya ya. Luar biasa buku ini, dan tentu dengan saya bacakan buku ini, sahabat-sahabat di sini yang saat ini menjadi seorang customer service lebih bangga lagi, yang saat ini mempunyai bisnis, para UMKM ya, yang pusing pokoknya bagaimana cara meningkatkan omset ya, bagaimana caranya agar tidak beriklan banyak-banyak. Tingkatkanlah yang namanya customer service Anda. Perhatikan, karena mereka adalah ujung tombak dari sebuah perusahaan ya. Yuk mari kita menjadi customer service yang baik agar dapat membantu bagaimana kelangsungan dari perusahaan kita. Sampai di sini dulu segmen saya yang ke-31 dari Paragraf Sang Penyihir, salah satu program terbaik saya di channel YouTube saya Sri Sumardani, dan tentunya mudah-mudahan ini dapat bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya. Sampai bertemu lagi di segmen selanjutnya, masih tetap membacakan buku terbaik dari PT Aksoro Sabda Nusantara ya. Terima kasih atas kiriman bukunya, dan tentunya saya akan bacakan kembali pada segmen berikutnya. Bagaimana ini tim Dealmaker untuk skill up. Oke? Sampai di sini dulu. Salam senyum Sang Penyihir Sri Sumardani. Dah. Dan saya masih ada di Bendungan Telaga Tunjung, tepatnya di Desa Timpak, Tabanan. Dan tentunya dekat restoran ya, The Bendungan View. Tentunya tempat ini sangat membuat kita rindu akan keindahan alam ya. Sampai di sini dulu.